Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan paparan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Tentu dalam suasana wabah COVID-19, sehingga perkuliahan kita dilakukan melalui channel YouTube Kusuma Larang TV. Nanti para mahasiswa-mahasiswi bisa memberikan komentar sesuai dengan tugas nanti saya akan berikan melalui ketua kelas di dalam melalui grup atau melalui WhatsApp. Kita akan berbicara tentang input dan output sistem politik. Jadi kita akan berbicara input dan output sistem politik. Input masukan, sistem politik sudah saya bicarakan bagaimana sistem politik yang digambarkan oleh Jibril Almond. Dan hari ini saya akan uraikan beberapa fungsi input dan output menurut Jibril Almond. Fungsi input itu meliputi sosialisasi politik dan rekrutmen kalau menurut Almond, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, komunikasi politik. Itu fungsi input. Itu pernah saya jelaskan bagaimana sosialisasi politik itu memiliki makna bahwa dengan sosialisasi politik itu warga negara itu menjadi tahu persis apa hak dan kewajibannya. Kemudian rekrutmen politik itu bagaimana warga masyarakat itu menjadi simpatisan partai politik, kemudian simpatisan partai politik itu masuk menjadi anggota partai politik. Kemudian anggota partai politik itu mendapatkan pendidikan dan latihan sehingga dia menjadi kader partai politik, dan sudah menjadi kader maka dia menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan. Jadi sebuah partai politik yang berjalan proses kaderisasinya tentu tidak akan mengambil kader dari luar partai. Kalau sekarang kan ada fenomena selebritasisasi politik atau selebritas politik, di mana banyak artis-artis yang kemudian masuk ke dalam dunia politik tanpa bekal pengetahuan tentang ilmu politik. Nah, ya itu menunjukkan bahwa kaderisasi itu tidak jalan. Maka rekrutmen politik menjadi ada anomalinya begitu. Kemudian ada artikulasi kepentingan, bagaimana kepentingan itu diartikulasikan, disampaikan, dinyatakan melalui saluran-saluran yang ada. Melalui partai politik, kelompok-kelompok kepentingan, itu kan diartikulasikan, disampaikan. Dan nanti setelah artikulasi politik, itu ada agregasi kepentingan. Artikulasi kepentingan, ada agregasi kepentingan. Kalau berbicara agregasi kepentingan, bagaimana dari kepentingan-kepentingan yang dibicarakan, itu kemudian ada alternatif-alternatif kebijakan yang dirumuskan, baik oleh partai politik, oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Itu menjadi beberapa alternatif kebijakan. Itu sudah ada rumusannya yang lebih terkonsentrasi, lebih mengkristal gitu ya, menjadi sebuah alternatif kebijakan. Dan kemudian fungsi input itu adalah komunikasi politik. Jadi komunikasi politik itu adalah komunikasi vertikal antara anggota dengan pimpinan partai politik, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, atau komunikasi horizontal antar masyarakat dengan masyarakat, antar elit dengan elit. Ini dalam sebuah sistem politik itu sangat penting sekali, karena komunikasi elit itu akan menciptakan sebuah stabilitas. Walaupun tentu tidak selalu sejalan komunikasi elit itu dengan komunikasi arus bawah gitu. Elit itu mudah berangkulan, di bawah itu lambat untuk berangkulan, sehingga konflik besar di atas antar elit itu bisa menjadi konflik besar juga di tingkat bawah, dan itu lebih panjang durasinya dibandingkan dengan konflik elit. Jadi elit bisa segera berangkulan, di bawah itu lambat untuk bisa berangkulan. Kemudian fungsi output, jadi kalau tadi input itu kan masukan, kemudian ada proses politik, kemudian di sini ada output politik. Output politik itu ada rule making kalau kata Jibril Almond. Ada rule making, ada rule application, dan rule adjudication. Bagaimana rule making? Pembuatan peraturan. Jadi
Yang dilakukan oleh output itu membuat peraturan, ya. DPR itu membuat peraturan bersama-sama presiden, itu fungsi output. Undang-undang itu adalah output dari sebuah sistem politik. Peraturan presiden itu adalah output dari sebuah sistem politik. Ya. Jadi rule making, pembuatan peraturan. Kemudian penerapan peraturan. Ketika aturan itu dilaksanakan oleh eksekutif, karena kan dalam sistem ketatanegaraan kita, presiden dengan DPR itu membuat undang-undang. Undang-undang itu nanti dijabarkan dalam peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian menjadi peraturan menteri, dan seterusnya, menjadi sebuah action, menjadi tindakan yang dilakukan oleh eksekutif. Itu penerapan peraturan, rule application. Itu output politik. Yang dirasakan oleh masyarakat kan lebih kebanyakan ke dalam rule application-nya, bagaimana tindakan-tindakan aparat, tindakan-tindakan eksekutif bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik dalam pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan misalkan dalam transportasi umum, ya. Pengurusan administrasi kependudukan, itu kan rule application. Ngurus KTP sulit atau enggak gitu kan. Jalan bagus, licin atau rusak kan, itu penerapan dari peraturan. Kemudian ada pengujian peraturan, rule adjudication. Aturan itu kan mesti diuji. Jangan sampai bertentangan dengan keputusan, bertentangan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Itu mesti ada pengujian. Ya, pengujian peraturan, kalau dalam tata negara kita, peraturan itu bisa diuji ketika ketika kita mau menguji peraturan pemerintah, apakah selaras dengan undang-undang, itu kewenangannya ada di Mahkamah Agung. Kalau kita ingin menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu harus diujinya itu oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang itu perlu diuji agar tidak bertentangan dengan kepentingan publik yang ada dalam konstitusi maupun peraturan-peraturan lainnya. Nah, jadi kalau kita berbicara sosialisasi politik tadi sudah jelas, saya lebih sederhanakan. Sosialisasi politik itu adalah sebagai upaya yang sistemik untuk menempatkan warga negara agar menjadi insan-insan yang tahu tentang hak dan kewajibannya. Kalau Jibril Almond ini lebih memberikan definisi terhadap sosialisasi politik itu seperti ini. Saya akan bacakan bagaimana Almond mengatakan sosialisasi politik. Almond itu memberikan definisi yang agak luas. Jadi sosialisasi politik menurut Jibril Almond menunjukkan pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Jadi setiap partai itu tentu punya pedoman-pedoman dasar atau misalkan nilai-nilai dasar kepartaian yang itu ditanamkan dalam pendidikan latihan kepada para anggotanya. Ormas juga sama. Misalkan nilai kejujuran, nilai kecerdasan, kemudian nilai-nilai keagamaan kan. Itu masing-masing partai itu punya karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dan nilai-nilai itu selalu ditransfer kepada generasi berikutnya, sehingga dalam jangka panjang partai itu punya diferensiasi dibandingkan dengan partai yang lain. Tapi intinya bahwa yang ditanamkan itu agar anggota partai itu memahami dengan baik sebagai warga negara yang tahu hak dan kewajibannya berdasarkan perspektif atau pandangan dari partainya masing-masing tentunya. Nah, itu yang dimaksud dengan sosialisasi politik. Jadi saya sampaikan definisi dari yang lain, misalkan dari Langton itu mengatakan bahwa sosialisasi politik itu adalah cara masyarakat meneruskan budaya politiknya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dia lebih menekankan pada definisi di kalimat akhir daripada Almond. Kemudian kalau kita berbicara sosialisasi politik, tentu kita juga harus berbicara tentang agen politik ini. Agen politik yang bisa menanamkan political culture atau budaya politik.
di tengah-tengah masyarakat. Ada 6 agen politik kalau menurut Almond yang itu akan berpengaruh bagaimana membangun sebuah budaya politik. Yang pertama adalah keluarga. Tentu keluarga sebagai basis pertama di dalam membangun sebuah nilai. Pengaruh orang tua, ayah, ibu dalam menanamkan kejujuran, keberanian, ketegasan, itu kan kita dapatkan di keluarga. Kemudian yang kedua sekolah, itu adalah bisa membangun sebuah political culture. Kalau di sekolah, contoh misalnya di sekolah nyontek dibiarkan, ya, itu kan akan mengembangkan sebuah nilai ketidakjujuran dan itu akan menjadi sebuah sesuatu yang melekat pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok bergaul dan bermain, peer group. Biasanya kan kita lihat orang bersepeda bareng-bareng, orang senam bareng-bareng. Itu adalah salah satu contoh kelompok bergaul yang itu akan mempengaruhi karakter setiap orang. Kemudian juga pekerjaan di pabrik itu akan berbeda dengan pekerjaan di pertanian, pekerjaan pedagang. Itu akan memberikan warna tersendiri dalam budaya politik seseorang. Pedagang relatif lebih terbuka, fleksibel kan begitu ya. Petani lebih konservatif misalkan. Nah, itulah satu contoh-contoh. Kemudian agen politik berikutnya adalah media massa. Ini akan mempengaruhi budaya politik atau political culture. Media massa itu akan berpengaruh terhadap orang berpikir. Apalagi sekarang media massa itu kita kembangkan sekarang muncul media-media sosial media ya, media-media sosial yang itu setiap orang bisa memberitakan apa yang terjadi dalam persepsinya sehingga berita itu menjadi semakin simpang siur. Dan itu membuat karakter itu menjadi sedemikian rumit begitu ya. Kemudian kontak-kontak politik langsung, kontak politik dengan tokoh idola, dengan tokoh masyarakat, itu akan berpengaruh terhadap budaya politik seseorang. Yang tentunya nanti budaya politik yang dibawa ini akan bermuara pada sebuah organisasi dan sebuah sistem demokrasi kita yang disebut dengan partai politik. Nah, kemudian rekrutmen politik, apa itu rekrutmen politik ya? Jadi rekrutmen politik tadi sudah saya jelaskan. Rekrutmen politik itu meliputi rekrutmen elit, keanggotaan, dan simpatisan. Tahapannya tadi sudah saya jelaskan. Orang menjadi simpatisan kemudian menjadi anggota partai politik, kemudian dia setelah menjadi anggota partai politik, dia mendapatkan pendidikan latihan, dia menjadi kader. Dan kader ini yang menjadi calon-calon pemimpin, apakah gubernur, presiden, bupati, kan gitu. Jadi tentu intinya kenapa bisa ada rekrutmen politik? Karena setiap organisasi, termasuk organisasi politik, organisasi massa, itu membutuhkan sebuah kelanggengan, kontinuitas dari organisasinya. Dan dia butuh tokoh-tokoh, butuh kader-kader yang melanjutkan organisasinya. Nah, maka dibutuhkan sebuah rekrutmen politik yang dilakukan secara bertahap, berjenjang gitu ya. Itu untuk menjamin sebuah kontinuitas. Kemudian tadi artikulasi kepentingan, bagaimana setiap orang, setiap kelompok menyampaikan kepentingan-kepentingannya dengan cara kepentingan itu dikemukakan kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat keputusan. Itu namanya artikulasi, mengartikulasikan, memperjuangkan, mengemukakan kepentingan. Nah, kalau berbicara kepentingan itu saya akan sampaikan ada beberapa kelompok kepentingan. Ada kelompok kepentingan anomik. Jadi anomic interest group, yaitu kelompok yang memperjuangkan kepentingannya yang bersifat spontan dan sesaat. Misalkan pedagang pasar tiba-tiba pasarnya digusur, dia berunjuk rasa. Ya, ini anomik disebutnya kelompok kepentingan anomik. Jadi dia hanya bersifat sesaat dan spontan karena pasarnya digusur, jadi dia tidak berorganisasi dari awal. Ya. Itu namanya kelompok kepentingan anomik atau anomic interest group. Kemudian ada kelompok kepentingan non-asosiasional atau non-asosiasional interest group, yaitu kelompok informal yang memiliki lembaga yang sedikit mapan dan sukarela. Karena faktor ikatan darah, status sosial, kelas sosial, asal daerah, etnis atau keturunan. Contoh misalkan ada Paguyuban Minang di Bandung, ini kelompok non-asosiasional. Jadi
dalam momen-momen politik biasanya kelompok-kelompok etnis begini ikut juga mewarnai, karena biasanya mereka punya satu ikatan kekerabatan yang itu berdampak pada loyalitas yang cukup bagus di antara sesama mereka. Kemudian ada kelompok kepentingan institusional atau institutional interest group, yaitu kelompok kepentingan yang formal, terorganisir dengan baik dan selektif. Contoh ada PGRI, Korpri, ya ini kan organisasinya mapan, itu namanya kelompok kepentingan institusional. Itu biasanya cukup dominan dalam sistem dalam sistem politik yang lebih formal. Apalagi dalam pemerintah Orde Baru, maka kelompok-kelompok institusional ini yang lebih mendapatkan tempat untuk dimobilisasi, itu menjadi sebuah kekuatan politik yang ikut berpengaruh terhadap peta-peta politik yang ada. Kemudian ada kelompok kepentingan asosiasional atau associational interest group. Associational interest group ini adalah kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok khusus atau spesifik dengan bentuk organisasi yang mapan serta menggunakan tenaga profesional. Ini lebih spesifik, profesional. Kelompok asosiasional ini, jadi mereka lebih spesifik dan profesional. Contoh Ikatan Dokter Indonesia, Peradi. Mereka itu punya kompetensi tertentu dan punya influence, pengaruh pada bidang-bidang tertentu. Jadi kalau pemerintah akan membuat undang-undang kesehatan, ini pasti yang kompeten untuk memberikan rekomendasi, pendapat, pandangan adalah kelompok-kelompok seperti IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau pemerintah akan membuat misalkan undang-undang tentang KUHP misalkan, tentang UHP, tentu Peradi itu ikut berperan di dalamnya, dan itu mereka dinilai memiliki sebuah kompetensi tertentu, profesional, organisasinya mapan. Kemudian fungsi input politik berikutnya adalah agregasi kepentingan. Nah, agregasi kepentingan itu tadi sudah saya jelaskan bagaimana tuntutan-tuntutan artikulasi kepentingan itu menjadi alternatif kebijakan. Nah, jadi kalau sudah menjadi alternatif kebijakan, ini kan sudah mulai matang nih, itu disebut dengan agregasi kepentingan. Kemudian fungsi input politik berikutnya adalah komunikasi politik. Bagaimana terjadi proses informasi politik tentang kebijakan politik yang diambil atau berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan apa yang sudah diputuskan oleh negara, oleh elit-elit politik kan mesti sampai ke bawah, sehingga tidak ada distorsi komunikasi. Sebaliknya juga, jadi bahwa apapun yang menjadi tuntutan masyarakat itu benar-benar dapat dipahami dengan baik oleh para elit politik. Itu adalah komunikasi politik. Jadi tadi saya jelaskan ada komunikasi yang bersifat vertikal ataupun horizontal. Itu yang ada dalam proses komunikasi politik. Dalam komunikasi politik kita mengenal adanya beberapa tipe struktur komunikasi politik. Ada yang sifatnya kontak-kontak pribadi secara informal. Orang ketemu dengan anggota DPR, dengan pejabat-pejabat, dengan tokoh-tokoh politik, itu kan kontak-kontak pribadi secara informal. Itu kadang-kadang efektif juga. Itu akan mempengaruhi orang dalam menyikapi sebuah persoalan ketika dia mendengar langsung dari elit politik. Kemudian struktur sosial tradisional, itu tokoh adat atau kepala suku itu berperan penting. Jadi pada struktur sosial tertentu kadang-kadang yang dijadikan rujukan adalah kepala suku, tokoh adat tertentu gitu ya. Seperti kalau daerah komunitas tertentu di Kabuyutan, di Baduy Dalam, misalkan di Kampung Naga itu ada tokoh-tokoh informal yang memang kepala suku di situ berpengaruh, tokoh adat itu berpengaruh. Kemudian tipe struktur komunikasi politik berikutnya adalah struktur pemerintah dalam bentuk informasi-informasi yang sifatnya formal, apakah camat, kepala desa, humas pemerintah daerah, itu kan dia menyampaikan informasi-informasi tentang kebijakan yang bersifat formal. Kemudian ada tipe struktur komunikasi, struktur input atau kelompok kepentingan dan parpol. Jadi kelompok kepentingan yang sudah saya jelaskan tadi itu menjadi sarana komunikasi politik, termasuk partai politik. Makanya partai politik bagaimana bisa mengatasi konflik, sebab disitulah
berbagai informasi ini kemudian diintegrasikan menjadi sebuah pandangan resmi partai. Misalkan tentang masalah sekarang kan wabah COVID-19 misalkan. Bagaimana sikap Golkar? Apakah ingin lockdown misalkan? Atau karantina terbatas kan gitu? Atau karantina wilayah yang sifatnya terbatas? Itu semua pergulatan pemikiran atau pandangan-pandangan itu nanti akan diramu dalam pandangan resmi partai politik, termasuk di dalam ormas-ormas atau kelompok kepentingan. Dan kemudian tipe struktur komunikasi politik lain adalah media massa. Media massa bagaimanapun itu sangat berpengaruh terhadap pandangan pendapat masyarakat. Sehingga tentu apalagi sekarang media massa itu sudah nambah saingan baru, yaitu media sosial, di mana orang itu bisa memberitakan, bisa menyikapi langsung, bisa mempersepsikan sebuah fenomena politik. Nah, jadi itulah tipe-tipe struktur komunikasi politik. Saya kira demikian, kita bertemu di lain kesempatan. Selamat mengikuti ujian tengah semester dengan cara online, mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.